apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan, itu adalah keberkahan yang diberikan Allah. Maka sebenarnya ketika kita diberi sehat, alhamdulillah, Allah memberikan berkah. Diberikan sakit, alhamdulillah, itu keberkahan dari Allah. Artinya apa? Ketika kita melihat takdir-takdir Allah dengan kuasa Allah, maka berkah itu suatu amanah bahwa kita hendaknya untuk melakukan suatu kebaikan. Karena makna berkah sendiri adalah ziyadatul khair ilallah. Orang yang selalu berada pada bertambahnya kebaikan-kebaikannya kepada Allah. Maka makna berkah yang lain an-numu. Artinya apa? Kebaikannya semakin bertumbuh. Kebaikannya semakin bertumbuh. Maka orang yang diberkahi, Masya Allah, bertumbuh kebaikan. Dan dia melihat apa yang Allah takdirkan. Ini pasti kebaikan yang diberikan Allah. Maka dalam kata lain, seorang mukmin melihat apapun dia akan mengatakan alhamdulillah ya Allah. Tapi kan memang ada amalan-amalan yang Allah katakan kalau ada musibah, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah, kan begitu. Tapi ketika seorang hamba melihat apapun, itu sebenarnya dari Allah pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Karena kebaikan yang diucapkan adalah alhamdulillah. Cuma kalau mendapatkan berita duka dari orang lain, jangan mengatakan alhamdulillah, oh dikeprok sama keluargae. Kan Allah kok seneng tetanggamu meninggal. Punya masalah apa kamu? Masalah itu. Ya dalam hati saja alhamdulillahnya, tapi tetap keluar dalam lisan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya dikatakan, oh saudara berbelasungkawa, ikut rasa duka kehilangan saudaranya. Tapi sekali lagi, merasa kehilangan jangan sampai menunjukkan sikap kita tidak redho terhadap apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu tidak boleh. Syekh Ibnu Athaillah itu bahkan mengatakan, jangan sampai engkau berputus asa dari rahmat Allah sekalipun dosamu banyak, sekalipun dosamu banyak, saujung bumi setinggi langit dosamu, tapi jangan menjadikan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Terus ngene kadung mati ae bunuh diri. Enggak. Dia masih menyimpan, punya harapan bahwa Allah itu Maha penerima tobat. Bahwa Allah itu masih punya Rahman Rahimnya sekalipun dosanya banyak. Harus punya persangkaan yang baik kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan Allah menciptakan hidup. Padahal di dalam ayat yang lain kan kita kalau berdoa ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah yang memelihara, yang merawat seluruh semesta ini. Tapi dalam ayat ini Allah yang menciptakan mati dan Allah yang menciptakan hidup. Kenapa kok Allah nyebutnya mati dulu baru hidup? Pertama, kita memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk kita banyak-banyak mengingat mati. Aksiru zikra hadimil ladzat ay al-maut. Banyak-banyaklah untuk mengingat, memutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Kalau kita tanya Bapak dan Ibu, selama ini kita banyak mengingat mati atau mengingat hidup? Ingat hidup. Sesok Arab nangdi, sesok belanja opo, mangan opo, sesok ada pertemuan di mana? Tentang hidup, bukan tentang mati.
Kenapa kok sampai seperti itu? Karena kalau orang selalu ingat kepada mati, insya Allah lebih semangat di dalam ibadah. Insya Allah setiap melakukan aktivitas apapun akan diproyeksikan bahwa ini menjadikan amalan akhirat. Bertemu dengan saudaranya, pertemuan RT, pertemuan RW dan lain-lain, ini adalah silaturahim, ini adalah untuk solusi apa yang jadi masalah, cari solusinya. Ini kan diajarkan oleh agama. Yang kedua, Allah menyindir kepada orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu menjadi kafir? Bagaimana kamu bisa mengingkari kepada Allah? Kata Allah, padahal kamu tadinya mati, tidak ada. Kamu ini makhluk baru yang diadakan oleh Allah, yang sebelumnya tidak ada. Lalu diadakan, hiduplah kamu, dan nanti kamu akan dimatikan oleh Allah, dan kamu nanti akan dihidupkan kembali yang abadi, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Maka kita ini usai mengalami kematian yang pertama, dan saat ini kita sedang mengalami kehidupan yang pertama. Kita akan mengalami kematian yang kedua, dan kita nanti akan mengalami kehidupan yang kedua di akhirat, kehidupan yang abadi. Masalahnya kehidupan akhirat ini kita akan diproyeksikan kemana? Ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah? Nah, kita bahasnya surat Al-Mulk. Insya Allah yang menjadi sahabat surat Al-Mulk akan diproyeksikan menuju surga Gusti, surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita ini berbeda karena dihadirkan wahyu. Orang-orang ahli yang mengatakan manusia ini berasal dari monyet, dari kera, dari ketek. Kenapa? Secara ilmiah mereka tidak percaya kalau ada yang baru sebelumnya tidak ada. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka kehidupan ini berjalan sendiri, dan Allah itu nganggur hari ini. Allah tenger-tenger nganggur. Jadi sesuatu terjadi karena sudah ada sebelumnya. Makanya dikatakan manusia ini adalah makhluk yang berasal dari monyet. Menurut mereka begitu. Dalam bahasa Islam tidak seperti itu. Allah mampu menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Itulah disebut keajaiban Allah. Kalau orang ilmuwan mengatakan semuanya itu sudah ada, lalu mengadakan dalam bentuk yang lain. Bahan bakunya ya tepung, ya gula. Mungkin dibuat gorengan apa? Comro, misro, itu kan bentuknya beda-beda, oncom dan sebagainya, tapi bahan bakunya sama. Mereka berpandangan bahwa semua begitu. Tidak semua begitu. Penciptaan manusia sesuatu yang tadinya tidak ada atau belum ada, lalu Allah mengadakan, dan ciptaan yang baru.